wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Vivi Noviasari. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang biografi Sunan Gunung Jati dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau adalah putra dari Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak remaja, Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca. Hingga suatu hari, beliau menemukan pesan ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah. Namun, ilmu tersebut akan didapatkannya setelah beliau melakukan perjalanan ke satu arah. Dan inilah yang menjadi titik awal pengembaraannya menuntut ilmu. Keinginan untuk memperdalam ilmu agama mengantarkannya berangkat ke Mekah sebagai tujuan utama menimba ilmu. Atas izin ibundanya, ia berangkat ke Mekah, kendati ayahandanya sudah wafat saat masih kecil. Di Makkah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Mesir berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Shazili, ulama bermazhab Syafi'i. Kepadanya, Syarif Hidayatullah mempelajari tarekat Syaziliyah. Saat usianya genap 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, atas arahan dari Syekh Athaillah, ia disuruh kembali ke Nusantara berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai Aceh untuk mendalami kembali ilmu agama dan tasawuf. Pengembaraannya mencari ulama dilanjutkan ke Karawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, kakek Raden Patah dari Raja Kerajaan Demak. Perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke Kudus kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Denta menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali-wali Songo lainnya seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankan kepadanya di Cirebon. Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Nama Cirebon muncul setelah Pangeran Cakrabumi bersama Ki Gedeng Alang-Alang membuka perkampungan di daerah Lemah Wungkuk. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang asing dari berbagai daerah dan dari luar seperti Cina, Arab, Persia, Mesir, dan India. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datu Kafih di Gunung Sembung. Kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya cukup berhasil di 2 daerah ini. Berada dekat dengan masyarakat pedesaan, karena itu dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan. Di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya Sunan Gunung Jati. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, posisinya sebagai Waliul Amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Perluasan pengaruhnya ke Banten terjadi ketika ia menikahi adik Adipati Kuwunganten dan dari keturunannya lahirlah Sultan-Sultan Banten.
Hubungan budaya dengan Tiongkok terjalin berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tin. Menurut legenda, ia putri dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongji. Ong Tin lalu diberi gelar Nyimas Rara Sumanding. Dari pernikahannya ini dikaruniai seorang putra namun meninggal dunia saat bayi. Sunan Gunung Jati punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukan sebagai penguasa Cirebon atau sebagai Raja Pandita tahun 1479, selain sebagai pemimpin para wali di Tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam, khususnya di Jawa Barat, lebih cepat meluas dan tersebar di pelosok-pelosok desa. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Umurnya diperkirakan sekitar 118 tahun. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Gunung Jati punya peran penting dalam mengembangkan agama Islam, yaitu berperan sebagai ulama dan umara atau penguasa dalam penyebaran Islam. Nah, usaha dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia dikenal dengan Maulana Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Ia menikah pertama kali dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedek Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Sebagai ulama, ia berperan sebagai pemimpin para wali atau walikut. Sunan Gunung Jati diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III. Meskipun ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, namun Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin para wali. Ketika Pangeran Cakrabuana memimpin Cirebon, ia diangkat menjadi tumenggung dengan gelar Susuhunan Jati dengan wilayah kekuasaan meliputi pesisir Sunda dan menjadi panatagama, semisal Menteri Agama. Pada masa tuanya, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1483 Masehi. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan hal-hal berikut seperti mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan, membangun sarana dan prasarana umum, membangun transportasi darat, laut, dan sungai, membentuk pasukan Jayabaya, dan menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Keberhasilan Sunan Gunung Jati menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten menjadikan Islam cepat meluas, berkembang, dan meluas di bumi Sunda. Kemudian, perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu yang kedua melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sejumlah peninggalan Sunan Gunung Jati membuktikan kearifannya dalam mengkompromikan budaya Islam dan budaya lainnya. Keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Sejumlah benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Sejumlah benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Hal ini dapat dilihat dari gapura, tugu batu, Inggayani, piring-piring keramik dari Tionghoa, meja kaca gaya Prancis, dan lain-lain, menunjukkan sisi toleransi terhadap kebudayaan lainnya. Kemudian, sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati, yaitu merakyat, pemimpin arif dan bijaksana, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, serta santun dan toleran.
Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.